Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat. Dan semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan pada pertemuan minggu yang lalu, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana khamsan khasira khamsatan. Sesiapa yang meremehkan 5 golongan, maka dia akan merugi 5 perkara. Golongan yang pertama, kata baginda Nabi, manistakhafa bil ulama'i. Sesiapa yang meremehkan para ulama, maka khasirad dina, ia akan merugi dalam urusan agama. Yang kedua, manistakhafa bil umara'i. Sesiapa yang meremehkan para umara atau para pemimpin, maka khasirad dunya, ia akan merugi dalam urusan dunia. Yang ketiga, manistakhafa bil jirani. Sesiapa yang meremehkan jiran atau tetangga, khasiral manafi'a, maka dia akan merugi perkara-perkara yang telah dia kerjakan. Lalu siapakah yang dinamakan dengan jiran? Pada pertemuan yang lalu sedikit Ustadz sudah jelaskan. Menurut banyak-banyak para ulama yang mengikuti 4 madhab. Yang pertama, ulama yang mengikuti madhab Syafi'i dan ulama yang mengikuti madhab Hambali, yang dinamakan dengan jiran adalah orang yang rumahnya 40 ke depan daripada rumah kita, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Itulah yang dinamakan jiran. Menurut siapa? Ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i dan Hambali. Lalu bagaimana menurut ulama-ulama yang mengikuti madhab Maliki? Menurut ulama yang mengikuti madhab Maliki, yang dinamakan dengan jiran adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kita, meskipun dipisah dengan sungai yang kecil, maka tetap dinamakan jiran. Tetapi bila sudah dipisah dengan sungai yang besar, umpama sungai Kelantan, atau dipisah dengan pasar, maka menurut ulama yang mengikuti mazhab Maliki tidak dinamakan jiran. Yang ketiga, menurut pendapat ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, siapakah yang dinamakan dengan jiran? Menurut ulama-ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, yang dinamakan dengan jiran adalah orang yang rumahnya tepat di sebelah kita, depan, belakang, kanan, kiri, dan tidak dipisah dengan apapun. Jadi kalau dipisah dengan sesuatu, maka tidak dinamakan jiran.
Lalu di dalam ulama yang mengikuti mazhab Hanafi ada dua ulama yang bernama Abu Yusuf dengan Muhammad. Dua ulama ini berkata yang dinamakan dengan jiran adalah orang yang rumahnya ada di sekitar kita dan satu masjid. Jadi orang yang rumahnya ada di sekitar kita dan satu masjid dengan kita ketika kita sholat. Itulah yang dinamakan dengan jiran. Menurut ulama yang bernama Abu Yusuf dengan Muhammad, bila rumahnya ada di sekitar kita tetapi sholatnya tidak dalam satu masjid dengan kita, kata beliau, maka tidak dinamakan dengan jiran. Faham ya ini ya? Alhamdulillah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keempat, kata baginda Nabi, manistakhafa bil aqribai. Sesiapa yang meremehkan kerabat. Kerabat itu maknanya keluarga. Sesiapa yang meremehkan kerabat atau keluarga, khasiral mawaddata, maka ia akan merugi dalam urusan kasih sayang. Sesiapa yang meremehkan kerabat atau keluarga, maka dia akan merugi dalam urusan kasih sayang atau belas kasihan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam urusan kasih sayang, Islam itu mengajarkan supaya kita berbuat baik dan berbelas kasih kepada kerabat. Bahkan dalam urusan sedekah umpamanya atau urusan zakat, itu yang diutamakan adalah kerabat terlebih dahulu. Apabila kerabat kita termasuk asnaf yang 8 atau termasuk golongan orang fakir miskin. Jadi kalau ada orang fakir miskin kita tengok, oh ada semisal di kampung sebelah, kita tengok dulu macam mana kerabat kita, keluarga kita, adik kita, abang kita, kakak kita semisal. Pokoknya keluarga kita macam mana, adakah yang miskin, adakah yang fakir. Bila ada, utamakan, bukan orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang saya ini banyak mengkritik perihal tentang apa? Ini banyak mengkritik perihal tentang ini, perihal tentang tentang ibadah korban. Ibadah korban itu termasuk ibadah yang pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kedua untuk merukunkan antara orang yang boleh berkorban dengan orang yang tidak boleh berkorban. Maksudnya bagaimana merukunkan maksudnya bagaimana merukunkan kita berkorban, kemudian kita menyembelih umpama lembu semisal, lalu dagingnya kita bagikan kepada orang kampung sekitar semisal. Boleh merukunkan antara orang yang berkorban dengan orang yang dibagi korban. Yang kadangkala saya kritik, orang berkorban diletak di tempat yang jauh, sementara di kampungnya itu kurang berkorban. Alasannya apa? Kalau berkorban di luar negara harganya murah. Dalam perkara korban ini melihat harga. Bukankah kita tengok macam mana dahulu kala ketika Habil dan Qabil berkorban. Qabil berkorban dengan menggunakan buah-buahan, sementara Habil itu berkorban dengan menggunakan hayawan. Habil berkorban dengan hayawan yang gemuk, yang molek, sementara Qabil itu berkorban dengan buah-buahan yang kurang molek. Akhirnya apa? Diterimalah korbannya si Habil dan korbannya si Qabil tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau semisal kita nih korban di luar negara sahaja murah, ternyata Pak lembunya kurus, kan sama saja berarti tak molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini para jamaah, kalau semisal masjid ini nak buat kurban 1 bagian, 2 bagian sampai 7 bagian, Ustaz nak kasih cadangan sikit, boleh diamalkan atau tidak. Tapi ini ada beberapa masjid yang mengamalkan demikian. Begini, kalau semisal kita nak buat kurban, pihak masjid nak buat kurban, itu jangan ditentukan semua harganya sama. 1 bagian sekian, 1 bagian semisal 700 1 bagian. Berarti kalau 7 kali 700 sekian.
Itu jangan kemudian disamakan semuanya, itu jangan. Maksudnya begini loh, pihak masjid itu tengok dulu lembunya macam mana. Sebab antara lembu satu dengan lembu yang lain memungkinkan itu gemuk dan kurusnya tidak sama. Ambil gambar, letak, ini lembu harganya sekian, silahkan yang berkemampuan setiap satu bagian adalah 1.000 misal contoh, karena lembunya gemuk. Kemudian ada lembu satu, ada lembu lagi yang tidak gemuk atau biasa-biasa saja. Ini lembu tidak umpama yang pertama. Kalau nak berkorban setiap satu bagian mungkin 700 ke atau 650. Menyesuaikan orang yang nak berkorban tetapi tak ada uang lebih, sehingga dia boleh memilih yang satu bagian 650. Boleh paham ya kalimat ini ya? Sebenarnya berkemampuan tetapi milih yang murah semisal. Nah ini boleh jadi korbannya kurang afdol. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika kita bersedekah atau zakat itu utamakan terlebih dahulu kerabat-kerabat kita. Kita pastikan kerabat kita adakah orang yang berhak. Kalau tidak ada yang berhak, baru kita kepada orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah meletakkan kaum kerabat pada peringkat yang kedua selepas daripada ibu bapak. Jadi Allah meletakkan kaum kerabat itu pada urutan yang kedua yang patut untuk kita kasihani selepas daripada ibu dan bapak, barulah kemudian kerabat. Ayahnya tak ada duit, misal contoh, ibunya tak ada duit, sama-sama kerabatnya juga tak ada uang misal. Mana ini yang patut saya bantu, sementara saya ini hanya patut membantu untuk seorang sahaja. Maka utamakan mak pak kita, ayah mak kita, bukan kemudian kerabat. Kalau ada lebih barulah kepada kerabat. Yang demikian ini di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang maknanya bagaimana? Dan ingatlah ketika kami, maknanya Allah mengambil janji daripada Bani Israel. Apa itu? Yaitu janganlah engkau menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Yang pertama ibu bapak. Sini bahasanya apa? Ibu bapak atau mak ayah? Dua-duanya sama ya. Dua-duanya sama. Itu ya ada istilah-istilah itu, Masya Allah. Panggil, entah ini pernah dengar atau tidak, panggil di TikTok gitu. Panggil maknya, panggil ayahnya dengan kalimat bokap. Bokap, kalau maknya nyokap. Bokap dengan nyokap. Nah, itu bahasa-bahasa muda-muda itu, bahasa-bahasa muda di TikTok itu. Tahu itu bahasa mana. Kalau ayah dipanggil bokap, kalau mak dipanggil nyokap. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbuatlah baik. Allah perintahkan yang pertama, berbuat baiklah kepada ibu bapak, mak ayah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menyesal kalau sekarang kita punya orang tua. Berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah kita menyesal ketika selepas takdo baru kita menyesal. Bakpo, saya dulu tidak berbuat baik kepada mak saya ketika masih hidup. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini minta maaf. Terkadang kita ini sebagai anak itu zalim. Zalim bagaimana? Zalim, kita jarang silaturahim kepada mak ayah kita, jarang. Bila ayah kita meninggal, rumah kita jauh, kita minta jangan dikubur terlebih dahulu, tunggu sampai aku datang. Zalimnya dua perkara. Yang pertama, zalim tak pernah bersilaturahim kepada kedua orang tua yang pernah melahirkannya. Zalim yang kedua, bila orang tuanya mati, suruh menunggu datang
Kalau belum datang jangan dikuburkan terlebih dahulu. Bukankah dalam agama kita itu sunnah bila ada orang meninggal untuk sesegera mungkin dikuburkan. Apalagi orang itu orang soleh, itu sangat-sangat nak sekali lekas-lekas atau cepat-cepat dikuburkan. Nah ini anaknya tak pernah datang ke orang tua, orang tuanya meninggal masih suruh lagi menunda untuk dikuburkan, kan zalim. Maka bila kita ada semisal ada orang yang meninggal dunia, kita ni jadi diminta cadangan. Ini macam mana mayat? Adakah nak dikuburkan cepat-cepat ke atau tengah tunggu anaknya yang tengah perjalanan daripada KL nak pergi Kelantan, kan lama, atau daripada Sabah atau daripada luar negara? Sudah tak payah. Kalau orang itu orang soleh, tak payah tunggu, terus saja dikuburkan. Karena itu sunnah. Kecuali kalau bukan orang soleh. Bukan orang soleh itu malah harap-harap jangan lekas dikuburkan. Kenapa? Sebab bila dikuburkan maka cepat-cepat akan mendapat azab. Nah ini loh. Jadi kalau orang soleh lekas dikuburkan. Kalau bukan orang soleh tak apa-apa, ditunda-tunda. Kasihan nanti kalau lekas dikuburkan cepat mendapat azab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada keterangan tanda-tanda orang soleh. Orang yang soleh itu ketika meninggal dunia atau selepas meninggal dunianya itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu diantaranya apabila diangkat kerandanya daripada rumah nak menuju kepada makam atau kubur. Bila diangkat itu sangat ringan sekali. Itu tanda-tanda orang soleh. Dan sebaliknya tanda-tanda orang yang tolek. Jadi lawan kata soleh itu tolek. Tolek itu artinya berpaling. Jadi tanda-tanda orang yang tolek atau orang yang tidak soleh itu ketika diangkat kerandanya, ini berat. Ini berat. Itu ada dalam salah satu keterangan, itu ada. Dan ini banyak dibuktikan oleh orang-orang. Banyak dibuktikan oleh orang-orang yang biasa. Yang biasa. Di sini ada orang yang biasa gali kubur. Siapa yang biasa gali kubur? Ada yang biasa gali kubur. Itu tentu boleh beda lah. Mana bila gali kubur orang yang soleh dengan gali kubur orang yang bukan soleh. Tentu ada beda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana. Urutan yang kedua adalah wadzil qurba, kerabat atau keluarga. Maknanya apa? Keluarga diletakkan pada urutan yang kedua selepas daripada orang tua. Kemudian selepas orang tua, kerabat, Allah meletakkan urutan yang ketiga wal yatama, orang-orang atau anak-anak yatim. Yang dinamakan anak yatim ini macam mana sih Ustadz? Ada yang dinamakan yatim, ada yang dinamakan piatu. Ada yang dinamakan yatim piatu. Ya kan? Pernah kita dengar yatim piatu, yatim. Kalau yatim itu orang yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya, yatim. Kalau piatu orang yang ditinggal mati oleh ibunya. Kalau kedua-duanya meninggal dunia maka dinamakan yatim piatu. Terhadap anak yang anak itu belum boleh menghidupi diri sendiri. Tapi kalau anak itu sudah boleh menghidupi dirinya sendiri, maka sudah tidak dinamakan anak yatim atau anak yatim piatu. Umpama semisal kita ni dah tua-tua nih, kita ni dah tak punya mak ayah, semisal contoh. Oh, saya ini anak yatim, bukan anak yatim lagi. Paham ya? Bukan anak yatim lagi. Sebab ya pertama bukan anak-anak atau bukan budak-budak, sebab sudah tua. Yang ketiga kita sudah boleh menghidupi diri kita sendiri. Boleh paham ya ini ya? Ya ini. Jadi yang dinamakan anak yatim berarti ya anak-anak atau budak-budak. Kita ini bukan budak-budak lagi. Berarti bukan anak yatim piatu kalau orang tua kita meninggal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, manistakhafa bi ahlihi. Wa manistakhafa, dan sesiapa yang meremehkan bi ahlihi. Di sini maknanya para ulama tafsir hadis
itu menjelaskan manistakhofa, sesiapa yang meremehkan bi ahlihi, istrinya. Sesiapa yang meremehkan istrinya. Khosirati bal ma'isyati, maka ia akan merugi dalam urusan hidup, yang bermakna dia akan kehilangan manisnya hidup dalam rumah tangga. Sesiapa yang meremehkan istri, maka dia akan merugi dalam urusan rumah tangga. Bermakna bagaimana? Bermakna tidak mendapati manisnya dalam berkeluarga. Kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah jauh didapatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ya kita itu sebagai laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ya kita kena molek terhadap istri, molek terhadap anak. Sebab kenapa? Sebab kita sebagai seorang suami menjadi seorang pemimpin nanti akan dihisab di akhirat terhadap tanggung jawab orang yang dipimpin. Kalau seorang perdana menteri umpama presiden, dia akan dimintai tanggung jawabannya terhadap kelangsungan rakyatnya. Kalau kita nih sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga pun juga sama, akan dimintai pertanggungjawaban macam mana dengan anak kita, macam mana dengan istrinya. Kenapa? Sebab setiap dosa yang dikerjakan oleh anak, setiap dosa yang dikerjakan oleh istri, yang mana suaminya ini tidak memberikan nasihat kepadanya, maka dosa anak istri menjadi tanggung jawab kepada suaminya. Kecuali kalau suaminya telah memberikan nasihat, kecuali suaminya telah memberikan ilmu agama kepada anak dan istrinya, lalu istri dan anaknya ini berbuat maksiat, maka urusan maksiat atau dosa itu diserahkan kepada istri dan anaknya, bukan menjadi tanggung jawab kepada suaminya. Kita tengok bagaimana cerita siapa? Nabi yang istrinya Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut atau Nabi Nuh? Kalau Nabi Nuh itu anaknya ya, anaknya yang tidak mau taat, anaknya tenggelam, nafsi sudah. Kemudian siapa? Nabi Lut atau Nabi Soleh, yang istrinya bermaksiat, itu juga sudah nafsi. Artinya maksiatmu, amal solehku juga amal solehku. Bukan menjadi tanggung jawab daripada suaminya, sebab sudah diajarkan ilmu-ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah nasihat yang pertama. Jadi ada 5 perkara yang kita tidak boleh meremehkan. Yang pertama, sesiapa yang meremehkan para ulama, dia akan merugi urusan agama. Sesiapa yang meremehkan para pemimpin, dia akan merugi urusan dunia. Sesiapa yang meremehkan jiran, maka dia akan merugi perkara yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, sesiapa yang meremehkan kerabat, maka dia akan hilang dalam urusan kasih sayang. Dan sesiapa yang meremehkan istri, maka dia tidak akan mendapati manisnya dalam berkeluarga. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua masih sama dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku, kata baginda Nabi, yuhibbuna khamsan, yang mana umatku itu akan mencintai 5 perkara, namun wayang sauna khamsan, namun umatku melupakan 5 perkara. Namun akan datang satu masa terhadap umatku, yang mana umatku itu mencintai 5 perkara, namun umatku melupakan 5 perkara. Ini agak-agak kita nanti melupakan yang mana. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku, yuhibbuna khamsan, yang mana umatku mencintai 5 perkara, wayang sauna khamsan, dan melupakan 5 perkara. Apa sahaja yang dicintai oleh umat baginda Nabi dan dilupakan 5 perkara? Yang pertama, kata baginda Nabi, yuhibbunad dunya, cinta kepada dunia, wayang saunal uqba, dan lupa akan akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu pernah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan satu perjalanan yang dinamakan perjalanan Mi'raj.
Pada perjalanan Mi'raj itu daripada muka bumi naik ke Sidratul Muntaha, baginda Nabi oleh Allah tunjuk beberapa perkara. Di antara beberapa perkara yang oleh Allah tunjuk, ketika baginda Nabi tengah melakukan perjalanan, baginda Nabi dipanggil oleh seorang perempuan. Dipanggil-panggilnya baginda Nabi oleh perempuan. Yang perempuan ini memakai emas permatanya. Pokoknya luar biasa, memakai perhiasan emas permatanya. Tapi baginda Nabi diam sahaja, tidak menengok daripada perempuan yang memanggilnya. Tanyalah baginda Nabi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, perihal apa tadi ada perempuan yang panggil-panggil? Yang nampak perempuan itu memakai perhiasannya. Apa jawab malaikat Jibril? Wahai baginda Nabi, itu adalah gambaran umatmu. Andaikan tadi engkau tengok perempuan tadi, maka umatmu nanti akan banyak orang yang cinta kepada dunia dibandingkan dengan cinta kepada akhiratnya. Mujur wahai baginda Nabi, engkau tak tengoknya. Baginda Nabi tak tengok sahaja. Ini apa? Tengok ya bahasa sini ya. Apa? Kalau dipanggil-panggil lalu gini apa? Tengok. Tidak menengoknya sahaja, umat-umat akhir zaman banyak yang cinta dunia, iya, daripada cinta akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya contoh begini. Umpama ini contoh. Umpama ada program umpama ada program pukul 8, ada orang bagi-bagi uang. Contoh, di Kampung Lundang ini ada program pukul 8 bagi-bagi uang. Agak-agak kita nih jamaah sholat isyaknya atau kuliah selepas maghribnya agak-agak seramai macam ini ketak. Oh, libur ustaz, cuti dulu pengajiannya ini. Betul ya, cuti dulu pengajiannya ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Dalam salah satu hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik atau orang yang pandai adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdik atau orang yang pandai, kata baginda Nabi, orang yang rendah diri, yang bermana orang yang tidak sombong dan beramal untuk kehidupan selepas kematiannya, bermakna dia mengerjakan amal soleh-soleh. Sementara wal ajizu, orang yang lemah, di sini baginda Nabi menggunakan kalimat al-ajiz, bukan al-jahil, bukan. Orang yang lemah, padahal yang pertama tadi orang yang cerdik. Sepatutnya orang yang cerdik itu kan lawannya siapa? Orang yang bodoh. Tapi baginda Nabi tidak menggunakan kalimat jahil. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebagai umat biasa, sebagai umat baginda Nabi yang bermakna orang awam, orang biasa, jangan mudah-mudah kita kata kepada siapapun dengan kalimat oh bodohlah kamu. Jangan. Terlebih kita kata kepada anak kita. Kenapa? Sebab kata yang terucap daripada lisannya orang tua itu boleh menjadi doa. Orang tua tuh kalau doa kebaikan kepada anak itu sulit untuk dimustajabah. Tapi kalau doa keburukan itu mudah sekali dimustajabah. Maka orang tua jangan mudah-mudah untuk berkata tak molek kepada anaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau anaknya betul-betul bodoh, lalu dituntut, kenapa kamu bodoh? Wahai ayah, ini asbab dulu ketika masa kecil ayah selalu berkata bodoh, sekarang saya memang bodoh betulan. Maka jangan pernah berkata bodoh-bodoh yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal ajizu, orang yang lemah, manittaba'an nafsahu hawaha wa tamana 'alallahil amaniyah. Sementara orang yang lemah, kata baginda Nabi, adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berharap atas diri Allah Azza wa Jalla. Tak nak beramal soleh, tetapi nanti di akhirat nak mendapatkan kenikmatan surga jauh. Ini orang ajiz. Jadi orang yang cerdik itu bersiap
perihal tentang kehidupan selepas kematiannya, yaitu di akhirat, berarti apa? Banyak beramal soleh. Sementara orang yang lemah itu diam saja, justru mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan amal-amal soleh dan berharap nanti di akhirat mendapatkan belas kasihan Allah. Ya Allah ya Karim, jauh. Kalau kita tengok para jamaah, dalam kalimat ini menggunakan kalimat amani. Amani itu maknanya itu berharap. Dalam ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan tamanni, ada yang disebut dengan tamanni, ada yang berharap. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Yang pertama dengan menggunakan kalimat tamanni, yang kedua dengan menggunakan kalimat roja. Roja ini maknanya sama-sama berharap, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Maknanya sama berharap, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau tamanni itu adalah berharap sesuatu yang sesuatu itu mustahil untuk terjadi, itu namanya tamanni. Kalau roja itu berharap sesuatu yang sesuatu itu mungkin akan terjadi, itu disebut dengan roja. Boleh paham ya ini ya? Jadi nanti kalau kita jumpa dalam kalimat bahasa Arab dengan menggunakan kalimat tamanni atau amani, berarti itu sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Kalau roja, maka sesuatu yang mungkin akan terjadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu riwayat yang lain, baginda Nabi sampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita ini bekerja tuh niat seolah-olah kita ini nak hidup untuk selama-lamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau nak mati esok hari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini banyak ulama-ulama menjelaskan. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Kata ulama ahli hadis, yang pertama, supaya kita itu semangat dalam bekerja. Yang pertama, wa'mal, kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini menurut para ulama, kerja dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Maknanya bagaimana? Supaya kita tidak lupa dengan ibadah-ibadah kita. Kemudian ulama hadis yang lain itu mentafsirkan begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu maknanya bagaimana? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Itu maknanya kita jangan ambil berat perihal tentang dunia sahaja, dan sepatutnya yang paling kita ambil berat adalah akhirat kita. Berarti ada dua makna. Yang pertama, supaya kita semangat untuk bekerja. Yang kedua, kerjakanlah perkara-perkara dunia, tetapi jangan sampai mengalahkan perkara akhirat. Ini ulama, ini dua ulama yang mentafsirkan tentang hadis ini. Kira-kira kita yang mana ini? Kira semangat bekerja tapi lupa akhirat. Nah ini kita ini, semangat bekerja tapi lupa akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tuh nak mendapati pahala sangat mudah para jamaah. Bukan berarti kita mendapat pahala itu bila kita mengerjakan urusan akhirat saja. Ibadah, sholat dapat pahala, puasa, sedekah tentu itu mendapat pahala. Tapi nak mendapatkan pahala bukan setakat itu sahaja. Kerja dunia pun sama, kita pun juga boleh mendapat pahala, asalkan niat kita molek. Asalkan niat kita molek. Umpama macam mana? Kita niaga, ya Allah, saya berniaga ya Allah, asbab berniaga ini ya Allah, semoga saya mendapatkan keuntungan ya Allah. Bila saya dapat keuntungan ya Allah, saya boleh memberikan nafkah untuk anak istri saya. Berarti kerja dunianya berbuah menjadi pahala.
Dan sebaliknya perkara akhirat itu bila tidak niatnya tidak molek, itu tidak mendapat pahala. Umpama macam mana? Umpama semisal duduk di masjid semacam ini atau dengar pengajian semacam ini. Niatnya apa? Niatnya nak jumpa dengan kawan semisal. Niatnya bukan zid ilman menambah ilmu, tetapi nak jumpa dengan kawan. Ini niatnya berbeda, maka yang demikian itu tidak mendapati pahala beribadah, yaitu berupa belajar ilmunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 4 pandangan ulama tentang dunia. Jadi ada 4 pandangan. Ada 4 pandangan yang diberikan oleh ulama terhadap perkara dunia. Apa sahaja? Yang pertama, orang yang bersikap sama terhadap dunia dan akhiratnya adalah orang yang sangat bodoh, kata para ulama. Jadi orang yang menganggap dunia dan akhiratnya ini sama. Maksudnya sama-sama macam mana? Sama-sama dalam porsinya. Kalau semisal ibadah 1 jam, maka dunianya 1 jam. Umpama semacam itu. Ini umpama. Maka yang demikian ini dikatakan orang bodoh. Macam mana dia nak menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sementara kita di dunia ini hanya sementara saja. Mungkin usia kita tidak lebih daripada 70 tahun. Sekarang usia kita udah berapa dah? Sementara saja, sementara kehidupan akhirat kita akan hidup untuk selama-lamanya. Macam mana kehidupan yang sementara boleh disamakan dengan kehidupan yang untuk selama-lamanya? Yang pertama, pandangan para ulama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ini kenapa salah satu alasan mengapa orang yang seperti itu, yang tadi itu berpandangan dunia dan akhirat itu sama, disebut dengan orang yang bodoh. Itu alasannya kenapa? Alasannya kata para ulama, karena ia tidak meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendau gurau. Di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya la'ibun walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dalam ayat Al-Quran sangat sore. Maknanya bagaimana? Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan bersendau gurau atau bergurau sahaja. Hak tu yang kata Allah Ta'ala. Di dunia ini hanya bersendau gurau dan bermain-main sahaja. Lalu macam mana kita boleh menyamakan dengan kehidupan akhirat? Dan sungguh kampung akhirat yang bermana akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Sampai menggunakan kalimat afala ta'qilun. Itu kalau makna dalam bahasa asalnya afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Sampai segitunya. Tetapi terjemahan ini sangat halus, apakah engkau tidak memahaminya? Itu kalau bahasa kasarnya, apakah engkau tidak berakal? Gitu. Orang itu kalau sudah tidak dikata tidak berakal, itu maknanya berarti orang gila. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, pandangan para ulama, orang yang perhatian atau keinginan usaha dan kegiatannya untuk mencapai kehidupan duniawi lebih besar dibandingkan dengan perhatian dan usahanya untuk mencapai kehidupan akhirat adalah orang yang lebih bodoh. Maknanya begini, orang yang perhatiannya dengan dunia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan perhatian dia kepada akhirat, maka orang yang demikian jauh lebih bodoh dibandingkan dengan orang yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi menyamakan kehidupan dunia dengan akhirat, yang kedua ini pandangannya atau kehidupan untuk dunianya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka yang kedua ini jauh lebih bodoh dibandingkan dengan yang pertama, kata para ulama. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak memiliki perhatian dan keinginan sama sekali pada akhiratnya,
Yang ketiga ini jauh lebih bodoh dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama ini menganggap dunia dan akhirat itu beramal kena sama. Ini orang bodoh. Yang kedua, amal untuk dunianya jauh lebih banyak dibandingkan dengan akhiratnya. Ini orang yang lebih bodoh dibandingkan dengan yang pertama. Yang ketiga, perkara akhiratnya sama sekali tidak diperhatikan, habis sudah untuk memperhatikan perkara-perkara dunia sahaja. Yang ketiga jauh lebih bodoh dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Agak-agak kita yang mana di antara ketiga itu? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat apa? Yang keempat adalah, ini yang molek. Yang keempat adalah orang yang memandang bahwa akhiratnya jauh lebih penting dibandingkan dengan duniawinya. Jadi memandang akhirat ini jauh lebih penting dibandingkan dengan duniawinya, maka yang keempat inilah yang sepatutnya kita pilih. Orang yang lebih memperhatikan perihal tentang akhiratnya dibandingkan dengan urusan dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kemudian diterangkan walladzi yu'sirul akhirata 'alad dunya huwa al-mu'minu al-kayyisu al-hazimu. Diterangkan, ini kalau tidak salah diterangkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Jadi Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan walladzi yu'siru 'alad dunya, orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, huwa al-mu'minu al-kayyisu al-hazimu. Maka orang mukmin tersebut adalah orang yang pandai dan bijaksana. Lalu kira-kira kita di antara empat pandangan para ulama perihal tentang dunia itu, kira-kira kita yang mana? Tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Wa yuhibbunad dawra wa yansawunal kubura. Mereka menyukai yang kedua, mereka suka perihal tentang rumah tetapi melupakan tentang rumah yang ada di kuburnya. Ini umat-umat kata baginda Nabi, nanti ada 5 yang dicintai oleh umat tapi melupakan 5 perkara. Di antaranya tadi itu cinta kepada dunia, lupa kepada uqbah atau akhirat. Yang kedua, cinta kepada rumahnya tetapi lupa, cinta kepada rumahnya tapi lupa kepada kuburnya. Kubur kita itu kan rumah kedua selepas di dunia. Betul ya? Kubur kita itu rumah kedua selepas rumah kita di dunia. Semoleh apapun rumah kita di dunia, ketika kita nanti sudah berpaling atau berpindah rumah di kubur kita, semuanya sama, tak ada beda. Miskin kaya sama kuburnya. Sama kuburnya. Ustadz, kalau ada orang kaya, lalu orang kaya itu dikuburkan. Selepas dikuburkan, keluarganya ini meminta tanah yang lebih luas, sementara tanah itu wakaf. Pernah terjadi apa tidak? Ada orang kaya mati dikubur, nak minta tanahnya yang dibuat kubur ini lebih luas dibandingkan dengan tanah yang lain, sama-sama orang mati, tapi dia nak minta yang lebih luas. Macam mana yang demikian ini? Hukumnya haram, sama sahaja dia ghasab, mengambil hak milik orang lain, haram hukumnya. Maka alasan para ulama meletakkan itu, biasa kan kubur itu ada diletak batu macam tuh. Kalau melebihi daripada batas haknya, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebab mengambil hak orang lain yang nanti nak dikuburkan. Tetapi kalau tidak sampai mengambil hak orang lain, maka tak ada mengapa, hanya pada hukum makruh sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.